Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, bahkan bisa jadi selamat sahur juga ya. Bagi yang nonton ini di waktu sahur ya. Wise people yang ada di rumah, semoga kita semua sehat ya, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Baik, pada hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Bukan tamu sih, bukan bintang tamu ya, tapi Tuan rumah. tuan rumah malah ya. Tapi hari ini jadi bintang tamu. Kita ingin menguliti mereka ya tentang Sains Teknopark ya. Apa saja yang dikerjakan di Sains Teknopark, apa kontribusinya untuk UNAN, apa kontribusinya untuk masyarakat dan kontribusi untuk yang lainnya. Selamat datang tamu kita yang pertama, Ibu Dr. Eka Candalina. Hai. Gimana kabarnya, Bu Eka? Fine, very well. Bu Eka ini adalah Ketua Sains Teknopark sejak tahun berapa ya, Bu? Dari awal berdiri ya? Dari awal, dari awal mulai dari PDTI sebenarnya. Tahun berapa itu? Dukungan Teknologi Inovasi. Itu tahun 2016. 2016. 2017. 2017. Oh iya. SK-nya 2018. Iya. Terus berubah menjadi nama STP itu ketika kita dibina Laris Tinggi. Ada penguatan kelembagaan. Cukup lama juga ya. Mudah-mudahan betah ya Bu Eka ya. Kayaknya abadi. Abadi. Baik, di samping Bu Eka ada Ibu Prima Fitri yang Halo. di STP sama dengan Bu Eka ya masuknya. Duluan Bu Eka baru masuk ya. Saya terjerat. Tapi di STP bagian Positif. layanan pendukung. Cukup lama di sana ya. Di awalnya di layanan pendukung. Sekarang diamanahkan di inkubator sejak akhir tahun kemarin. Akhir tahun kemarin. Iya. Jadi memang karena layanan pendukung banyak mensupport ya. Iya. Membantu kegiatan. Mendukung semuanya. Semuanya. Semua unit. Semua unit kita dukung. Hari ini Bu Ima cerah ya. Iya. Lega. Ya. Iya, dicerah-cerahin. Ya. Dan tamu kita yang ketiga, wajah yang nggak asing lagi di UNAN ya. Apalagi di sekitaran Limau Manis. Ya. Ini ada Pak Andre ya. Bukan Andre Taulani ya. Tapi Hanalde Andre. Selamat datang Ya, Pak Andre. Ya, Gimana kabarnya Pak Andre hari ini? alhamdulillah. Meskipun Padang sedang mendung mau hujan, tapi Pak Andre Tetap cerah. cerah. Tetap puasa. Pak Andre kalau di STP sejak tahun berapa? Saya sebelum ada STP sudah di itu pusat KI sebenarnya. Tapi karena Tapi belum STP itu. Berarti Belum. pusat KI itu di bawah PPM dulu. Berdiri sendiri. ya jadi Berdiri sendiri. banyak transformasi. Sebelumnya pusat KI waktu itu masih dengan Ibu Elita. Terus digabung dengan PDTI. Nah itu yang Pusat Dukungan Teknologi. Oh gitu. Gabung ke STP tahun berapa itu Pak Andre? Pusat KI ini Ya, di STP. ketika STP pertama dibentuk, 2019 KI langsung itu. dilebur ke situ gitu. Iya. 2017-18 itu, 18 Iya, lah. 2017 akhir ya. 17 akhir ya. Mungkin Kita udah lama penguatan juga ya. kelembagaan ya. 2019 kita Iya. itu kan mulai penguatannya. Oke. Baik, wise people yang ada di rumah, yang menonton siaran ini secara secara langsung nggak juga ya? Ya, yang bisa nonton ini di YouTube ya, YouTube Innovation Junction ya. Hari ini kita akan banyak bercerita, tapi kita santai saja ya. Santai, kita mau memberikan edukasi, inspirasi tentang apa sih manfaat STP ini untuk UNAN, kontribusi apa sih yang sudah diberikan ke UNAN, kontribusi apa sih yang sudah diberikan STP untuk UMKM misalnya, atau masyarakat sekitar. Nah, itu yang mau kita kuliti pada hari ini. Pertama mungkin Bu Eka ya, kenapa STP ini harus ada di UNAN? Kan kita tahu tidak semua perguruan tinggi punya STP, Iya. ya kan? Tapi di UNAN kenapa harus ada? Oke. Ya. Jadi sebenarnya STP itu sendiri merupakan program pemerintah yang memang pada pemerintahan Pak Jokowi, di awal pemerintahan beliau itu menjadi concern.
menjadi concern bahwa akan berdiri 100 ya kalau nggak salah ya, 100 STP di Indonesia ya. Targetnya itu ya. Targetnya. Target. Targetnya 100 STP di Indonesia. Tapi ternyata nggak mudah juga memang untuk mendirikan Science Technopark itu. Mengingat banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Terus ada sarana prasarana minimal yang harus dimiliki. Terus sumber inovasi dan lain sebagainya. Nah, semua peraturan-peraturan itu jelas tersusun ya di dalam peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2017. Oke. Nah, jadi memang di situ tuh lengkap lah. Apa itu Science Technopark, apa itu kawasan Kawasan sains teknologi. ya kawasan sains teknologi. Istilahnya kawasan sains teknologi. Kawasan terkoneksi, kawasan terintegrasi. Semua ada di sana, termasuk KST. unit-unit minimal yang dia harus punya, unit layanan, terus sarana prasarana minimal yang harus dimiliki, semua ada di sana. Dan sampai hari ini juga masih bisa kita baca bersama ya. Iya. Peraturan pemerintah nomor 106 2017 tentang kawasan sana. Nah, kalau terkait dengan kenapa kita butuh STP, sebenarnya negara maju dah hampir semua punya STP gitu, dan STP itu merupakan leadingnya inovasi kan. Menurut saya STP itu merupakan wahana inovasi. Jadi kalau misalnya contoh kemarin kita kedatangan tamu dari Bappenas ya. Bappenas ya. Dari Bappenas dia ingin bicara tentang manajemen talenta, riset dan inovasi. Nah, terkait dengan inovasi, STP itu adalah wahana inovasi. Nah, disitulah nanti muncul bibit baru, pengembangan, penguatan, kemudian akhirnya menjadi sesuatu yang mandiri. Itu semuanya lahirnya mestinya di STP itu sebagai dapurnya sebagai dapurnya gitu. Jadi wahana inovasi, dan kita tentu salah satu negara yang ingin indeks inovasinya meningkat dan lain sebagainya ya, makanya Indonesia juga punya itu gitu. Jadi itulah peran STP ya sebenarnya. Peran STP secara umum. Kita belum bicara peran STP untuk UNAN. Secara umum itu ya. Secara umum. Kan STP itu kan tidak hanya di perguruan tinggi, di daerah-daerah juga punya STP ya. Iya, punya. Tidak hanya tapi milik universitas. berperan yang sama. Sama. Tetap mengacu pada peraturan pemerintah nomor 106 2017. Ya. Justru kalau misalnya ada STP yang berbeda dengan itu, nah dia mungkin belum belum mendapatkan penguatan kelembagaan gitu, belum mendapatkan pencerahan, tapi sebenarnya yang menjadi pedoman yaitu STP itu. Saya mungkin ke Bu Ima ya. Bu Ima lama di layanan pendukung bagian STP. Saya yakin di pusat ini kontribusinya sangat luar biasa ya, karena memang memberikan informasi support system lah ya untuk seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di STP. Kita kan selama STP ini berdiri, kerjasama dengan pihak mana kita kebanyakan nih Bu Ima? Kalau terkait dengan kerjasama, kita tuh banyaknya dengan pemerintah kota dan kabupaten kota ya. Iya. Dan sebenarnya juga kerjasama juga kita ini ya dengan STP lainnya juga kita jalin kerjasama. Kemudian dengan sebenarnya tidak kita batasin ya, kita harus kerjasama dengan siapa, tetapi selama itu memang tupoksi kita dan kita memang bisa sebagai problem solving di sana ya, kenapa tidak kita open untuk kerjasama. Tapi yang sudah kita lakukan memang yang secara kontinu tuh dengan pemerintah tuh sudah cukup banyak. Dengan dari dunia industri, pemerintah daerah itu kita kementerian dan STP lainnya pun juga
Misalnya terkait dengan pengembangan teknologinya, misalnya kita nggak punya, di STP lain punya. Oh, jadi ada kolaborasi antar STP juga ya? Ada. Bahkan di Sumatera itu Bu, berdiri aliansi STP Sumatera. Iya. Anda sedang Sumatera. berhadapan dengan ketua dan sekjennya. Dan itu hanya tinggal nama. Enggak lah, itu sebenarnya bisa dihidupkan Nah, untuk di Sumatera Barat sendiri udah berapa STP berdiri? Unan satu. Kalau di Sumatera Barat STP Di daerah nggak ada? Iya. berada di bawah perguruan tinggi itu baru Unan. Ya, di beberapa ini Unan. Yang di daerah Kalau di Sumatera Sumatera, itu Riau punya. Riau punya. Sumatera Selatan punya. Sumatera Selatan punya, ya. Sumatera Utara punya. Lampung punya. Iya. Bengkulu punya. Bengkulu. Banyak sih kalau yang Banyak ya. kita yang dulu kita sering ketemu ya, yang di bawah binaan Ristek Dikti itu ada 18. Ya. Ada 18 STP baik yang berada di bawah perguruan tinggi maupun yang berada di bawah Litbang. Oh. Tapi ada juga STP lain yang berada di bawah kementerian lain, Iya. Kementerian Pertanian. Itu punya sendiri dia, ada STP juga. Oh, jadi STP ini tidak hanya untuk daerah, tidak hanya untuk perguruan tinggi, bisa juga untuk kementerian lain ya? Bisa, maksudnya Jadi kementerian perpres lain. itu untuk semua gitu. Tapi maksudnya kepemilikannya itu kepemilikan saya dari kalau kita kan binaan Ristek ya. Dikti Iya. kala Kala itu. Tapi kan sekarang mirisnya kan kita nggak tahu nih STP Iya. udah banyak yang ini ya. Kita cukup yang paling mantap. Sama lah ibaratnya dengan itu ya. Sampai sekarang. Dengan Sampai perguruan sekarang tinggi kita kan, bertahan. kalau kita kan di bawah Mendikbud, ada perguruan tinggi di bawah Kemenak, Iya, ada di bawah iya, betul, ya, kira-kira seperti itu ya. Iya. Gimana Pak Andre? Apa yang sedang dipikirkan sekarang untuk STP ke depan nih? Bukan masalah yang pikir bukan Iya. masalah. Pak Andre udah berapa tahun di STP? Sebenarnya di STP-nya itu khusus di bidang KI-nya Pak Dan. Iya, KI. Jadi layanan yang disampaikan Bu Eka tadi yang sesuai dengan Kepres ya Bu ya, Perpres. Ya. tentang layanan STP. Cuma kalau dari segi pelatihan memang jantung STP itu sebenarnya di inkubator kalau yang saya ikut pelatihan. Inkubator ya. Iya. Iya, betul. Menghidupkan ekosistem industri lah. Terkait dengan peran STP itu sendiri ya? Iya, inkubator. Jantungnya di inkubator. Iya. Darahnya di mana? Darah. Nah, Kita ada beberapa pusat ya. Ada. saya masih ingat itu waktu pelatihan, kami dilatih untuk membuat sebuah STP yang non profit gitu. Iya, Jadi kehabisan darah lama-lama. Nah, non profit ya, Iya. nggak boleh. masih ingat itu mentornya dia bilang kita non profit. Hmm. Non Nah, jadi profit. selagi masih ada sponsor kan jalan. Nah sekarang ya kayak gini. Nah. Ketika induknya nggak ada ya. Tapi STP boleh profit kan? Boleh. Boleh. Itu kalau di pendirian awal masih not for profit. Tapi kelak ke depannya dia mesti profit. iya. Dia harus mandiri loh. Harus mandiri. Nah, Harus ya. bisa menghasilkan dia. Ya itu Bu, kenapa nggak dari awal kan? Janganlah. Dari awal tuh baru dibina, terus baru capacity buildingnya baru di ini. Keenakan ya nih. Terus udah mikirin duit mulu gitu. Iya. Jadi nanti Nggak, mau saya monetisasi STP ini agak sedikit susah Bu. Sama kayak startup itu kan dia bakar-bakar duit. Tapi nggak jelas. Mungkin Pak Dani lebih paham nih bagaimana Cara bakar-bakar duit. ya, maksudnya cara kerja startup kan gitu ya Pak Dani ya. Kayak Gojek sekarang, Tokopedia, TikTok itu bakar duit semua. Dia nggak tahu kapan harus menghasilkannya. Jadi kalau sekarang ada satu titik nanti mereka memang profitnya luar biasa kan. Iya. Ada saatnya gitu, dan mereka juga pasti menghitung lah sampai berapa banyak yang harus dibakar, kemudian kembalinya ini ada hitungan lah. STP kan juga gitu. Maksudnya STP sekarang untuk beberapa STP yang sudah maju, terutama di Pulau Jawa, mereka udah profit sekarang. Cuman memang waktu pada saat kita pelatihan, STP itu masih cost center hingga 30 tahun baru balik modal. 30 tahun baru balik modal. Udah pensiun. Iya kan? STP yang udah besar sekarang, masih cost center banget kan? Kalau dihitung gitu misalnya gedungnya yang besar terus. Nah, kalau kalau STP yang ada di Indonesia ini, anggaplah kita lihat aja STP yang di bawah perguruan tinggi, kemana kita bisa meneropong STP itu sudah bagus lah gitu, sudah jalannya memang profit gitu.
Nah, jadi sebenarnya kita punya indikator namanya maturitas. Otoritas. Jadi Ya. maturitas STP itu ada pratama, madya, dan utama. Ketika suatu STP itu sudah utama, maka dia harusnya sudah menjadi STP seperti yang ada di luar ya. Kayak misalnya STP Thailand Science Park, terus juga STP-STP lain yang memang sudahnya yang bagaimana. Nah, jadi jadinya akhirnya mereka Ya. lebih kepada tempat pelatihan aja gitu. Nah, Bukan menginkubasi, tapi mengundang untuk pelatihan. Nah, itu Oh, iya. SDM sih, SDM. beda loh Iya, inkubator beda. dengan tempat. Cuma secara fasilitas bisa, Bu. Bisa sih. Saya rasa masalah konsep sih. Iya. Kita terlalu administratif kan. Intinya inkubator tuh dia membesarkan usaha lah kan, mengakselerasi itu kan. Ya mau namanya plot inkubator tuh nggak masalah sih. Yang penting hasil kerjanya ya. Ini gedungnya bagus-bagus, tapi Dan kosong. Kemenkop sekarang itu dia sudah mendata inkubator yang ada di seluruh Indonesia wajib masuk ke dalam sistem informasinya. Ada namanya SIPENSI. Nah, itu data semua lembaga inkubator inkubator bisnis yang mau namanya Plot atau apa, itu terdata bagi mereka semua. oh ya inkubatornya dapat penghargaan ya. Oh iya, dapat peringkat A Iya, iya. kita dari Kemenkop. Itu akreditasinya. Ya, itu semacam akreditasi yang 4 tahun apa 5 tahun sama 4 tahun. ada berapa itu waktu Kuman dapat IT? Ada berapa inkubator? Ada 12 inkubator kalau nggak salah yang di Indonesia Itu yang dapat peringkat itu A. seluruhnya di bawah perguruan tinggi. Enggak, jadi ada yang dari perguruan tinggi, ada yang dari swasta, ada yang dari pemerintah. Yang dari perguruan tinggi berapa? Yang Kalau dari perguruan tinggi itu yang dapat A itu UGM, kita, IPB, Kita ini siapa? Universitas Anda. UGM, Unan, Salah, Unan. UGM, Unan. UGM, Unan, IPB, IPB. Universitas Andalas. Itu yang saya tahu ya. Ketiga berarti. Unan, Andalas. Karena yang lain, ITS karena yang lain nggak tahu, jadi mungkin belum daftar pada saat itu. Iya, karena Ada yang belum dia daftar. terdata di SIPENSI itu kan, karena ada beberapa isian yang Tapi kelayakan tetap A ya. Paling tinggi ya. Tetap A. Tepuk Paling tinggi. tangan lah dulu untuk Itu kepalanya masih Bistek ya. yang lama. Yang Data yang dipakai emang dari Data data yang kita ada. zaman Mm-mm. awal berdiri ya. Tapi yang nerima penghargaan Yang menerima penghargaan dia. malah aku yang ngisi Karena ketua lama lagi pergi sekolah. Sekolah. Ya. pergi untuk kembali dah. To be continue. Baik. Baik wise people, udah 3/4 jalan ya kita. Ya, tinggal 1/4 jalan lagi. Nah, sekarang kita kan di bulan puasa nih, ya kan? Kita apa namanya? Tapi tetap beraktivitas di kampus ya. Mm-mm. Biasanya di awal-awal tahun ini kan Bu Eka, kegiatan STP itu kalau saya lihat banyaknya di pertengahan sampai di akhir tahun itu sibuk banget kan. Di awal-awal tahun mulai apa ya, merancang lah ya, merancang, mulai menjalin kerjasama dan lain-lain. Nah untuk di tahun ini, nah target STP ini apa nih? Oke. Nah, Jadi mungkin STP Unan untuk kedepannya ya. Iya. Kita bicara yang umum dulu. Mendatang kita mau ngapain sih gitu ya. Tetap sih kita apa ya, acuannya tetap sama selalu itu. Cuman kalau kedepannya itu ya semua unit pasti akan bergerak lebih apa istilahnya masif ya. ya lebih masif Iya, iya. dibanding sebelumnya. Dan kita tahun ini itu strategic plan kita, rencana bisnis STP Unan itu kan habis ya. Iya. Kita menyusun lagi untuk 2024. Mengevaluasi, 2028. termasuk visi misi, Iya, itu termasuk visi yang misi. evaluasi. Nah, dan restrukturisasi juga kan. betul. Ya, ya. Disesuaikan. Disesuaikan dengan kebutuhan. Mm-mm. Nah, itu pertama kita tentu memperbaiki Ya. struktur organisasi Iya. STP. Ada tim-tim baru juga ya. Ya, tim-tim baru, terus sama kaderisasi juga kan. Kaderisasi. Karena Ya. memang itu penting gitu. Mm-mm. Terus ke depannya juga kita tetap menjalankan tugas dan fungsi kita, terutama untuk pembinaan startup itu. Iya. Ya. Pembinaan startup supaya arahnya lebih kepada ya beneran mereka bisa spin off. Iya. Ya. Sehingga memang bisa memberi income gitu. Iya. Memberi betul. income untuk si startup itu sendiri
kemudian untuk dosen yang inovasinya digunakan, terus juga untuk mahasiswa yang mungkin juga punya startupnya gitu ya. Jadi kita lebih ke sana tuh. Terus juga selain itu kita tetap membina kerjasama dengan mitra-mitra kita. Selama ini kan kita udah bina mitra UMKM, kemudian mitra kerjasama perusahaan ya, dunia usaha, dunia industri. Itu tentu tetap dipertahankan dan juga bertambah jumlahnya. Ada Bumlak juga kan? Iya, ada Bumnak juga. Terus kita juga selain bekerja sama dengan mitra, kemudian juga internal kita diperbaiki, dan ini tentu kita juga punya kayak semacam kedepannya itu tuh yang mau kita raih lagi terkait dengan maturitas STP itu kita menuju ke utama ya. Karena kemarin maturitas kita itu masih utama. Iya, tapi yang udah deket utama, tapi hampir hampir mendekati. Jadi kita mudah-mudahan tahun ini ya. Iya, kemarin kita Madya. Nilainya kita itu sudah ada utama. Madya gendut ya, udah mendekati utama sebenarnya. Sama juga mungkin kita gimana sih gerakan kita supaya lebih leluasa, fleksibel, terus dukungan dari perguruan tinggi. Universitas, ya betul. Bentuknya seperti apa ya yang mungkin lebih tepat, lebih membuat kita lebih fleksibel lah gitu. Iya. Dibandingkan posisi sekarang. Nah, itu akan diperjuangkan juga. Dan kita juga ingin mendapatkan berkompetisi untuk mendapatkan pendanaan-pendanaan yang memang ditawarkan untuk Sains Teknopark. Apapun itu bentuknya. Baik untuk implementasi inovasi atau apa, pokoknya yang benar-benar bisa untuk menolong startup tenan yang kita punya. Untuk juga menjalan runningnya STP supaya menuju utama tadi gitu kan. Nah, kita akan kejar itu sih. Oke. Mudah-mudahan tercapai ya. Amin. Kalau konsolidasi internal kita selalu meeting bareng, dan apa-apa itu biasanya kita kerjakan bersama-sama. Jadi misalnya unit inkubator punya kegiatan, itu semua terjun langsung. Biarkan unit inkubator berjalan sendirian. KI punya kegiatan, ya kita kesana juga gitu. Karena saling support. Karena dia satu kesatuan yang utuh sih. Jadi udah nampak ya ke depannya STP itu seperti apa. Tapi di inkubator sendiri kan, di sini kan punya beberapa tenan ya. Itu ada dari mahasiswa juga ya tenannya? Ada dari mahasiswa, ada dari umum juga ada. Ada UMKM, dari umum juga ada. Nah, sampai saat sekarang ini udah berapa wisuda tenan? Yang wisuda kemarin tuh 2020 tuh ada 6 kalau nggak salah. Ini informasi juga nih untuk tenan-tenan yang mau gabung ya. Kita mau wisuda lagi itu angkatan 2020 sama angkatan 2021. Jadi bagi tenan-tenan nih yang nonton, siap-siap ya kalau akan diwisuda. Karena banyak nih Bu Imah, tenan-tenan di luar tuh dia mau gabung, tapi mereka bingung. Ya kan, gimana caranya tuh Pak kalau mau gabung di inkubator? Sistem rekrutmen ya. Kita tiap tahun tuh buka open rekrutmen untuk tenan. Jadi di 2024 ini sedang kita garap lagi. Setelah wisuda mungkin nanti kita buka untuk yang 2024. Jadi sekarang sistemnya tenan-tenan itu memang nanti kita dampingi, dia punya coach sendiri, dan itu coachnya itu dari kita sendiri. Bahkan program kita yang rencananya juga tenan ini punya rapor sendiri. Punya rapor sendiri. Dia kan bisa kelihatan ya, ini tenan masih ngarepin bantuan kita terus apa. Memang dia sebenarnya ini udah bisa targetnya, dia bisa spin off kan, seperti itu, dan mandiri gitu. Seperti itu. Nah gitu. Jadi berapa lama mereka harus di sini sampai mereka diwisuda gitu? Atau ada kumlot juga nggak di sana? Bisa cepat. Ada percepatan. Fast track-nya ada nggak? Fast track tenan. Tergantung pada apanya gitu. Tergantung bidang usahanya. Ya. Ada kalau dia digital. Ada indikator. Ada indikator bagi tenan. Untuk dia masuk ada syaratnya, untuk dia selama di inkubasi itu ada yang harus dipenuhi, untuk exit ada yang harus dia penuhi. Ya, oke. Nah, jadi ketika dia sudah bisa memenuhi tahapan-tahapan itu, dia akan berpindah di satu tahapan ke tahapan berikutnya ya.
Oke. Terus nanti untuk exit ya dia akan exit Iya. kayak gitu. Iya, iya. Tapi ada juga kok yang dia DO gitu, maksudnya Oh, iya. di sepanjang perjalanan mungkin ada pelanggaran, kemudian Iya, iya, ada apa namanya ya berhenti Tidak di tengah jalan, tidak sesuai misalnya, dan dia juga tidak aktif itu. Oh, oke. Nah, ketika mereka di wisuda, ini banyak pertanyaan. Saya mau menyambung pertanyaan-pertanyaan calon-calon tenan. Pertanyaan. Ketika mereka di wisuda, mereka dapat ijazah atau berupa apa? sertifikat. Sertifikat ya. Seperti sertifikat. Nah, itu bisa mereka gunakan untuk apa? Ketika itu dia dapat, ada nggak profit bagi mereka? Saya udah di wisuda nih sebagai tenan. Atau ada kemudahan-kemudahan yang mereka dapatkan setelah itu? Sebenarnya itu sama seperti ketika STP itu dapat kategori utama untuk maturitasnya. Oh, Nah, ketika seorang tenan lulus kemudian sudah mendapatkan sertifikat itu secara otomatis, dia sudah punya kapasitas yang cukup nih untuk mandiri. Ketika dia bergerak untuk mengajukan proposal, itu akan menjadi salah satu catatan. Iya, betul. Ketika dia mengajukan Daya jual dia ya. ya, daya ketika jual. dia mengajukan penawaran ya bagi investor untuk bisa berinvestasi dengan ininya, itu juga menjadi salah satu pertimbangan. Tentu investor akan berpikir gitu kan, saya akan menginvestasikan uang saya kepada orang yang tepat nggak sih gitu? ya. Atau ini hanya akan hilang terbuang percuma aja gitu? Ya. Jadi sebagai bahan pertimbangan juga lah untuk investor. Iya, ya. itu nilainya sangat besar. Betul. Plus bagi tenan itu sendiri mandiri maju. Nah, itu ketika dia udah utama. Kalau dia belum masuk ke fase itu ya mungkin masih Berarti fase paling tinggi itu mandiri ya? Utama ya? Utama. Pratama, Madya dan utama. Itu maturitas STP. Oke. Kalau kita dapat penilaian di kategori utama itu, Iya. privilege-nya apa? Sebenarnya bukan privilege-nya apa ya, tapi kita sudah menyelenggarakan seluruh layanan dengan sempurna. Oh, itu hanya nilai saja, hanya pengakuan saja atau pengakuan. Nilai yang ada indikatornya, di mana indikatornya Kondisi ada STP lah, cerminan kondisi input, STP. outcome, output. Nah, cuman ketika kita sudah dapat label itu artinya kita udah matang kan. Orang akan semakin percaya dengan kita. Iya. Oh, gitu. Hanya Iya, untuk trust saja ya? Iya, orang akan semakin Iya. percaya sama kita. Terus kalau misalnya ada program apa segala, ya udah deh, kasih ke STP Unan aja gitu. Nah, udah Oh, iya. terukur kan sesuai dengan indikator maturitas itu tadi gitu. Oke. Kirain kalau kita dapat kategori utama itu ada privilege ya, bisa masuk ke sini, bisa itu, bisa ikut ini. Dapat pendanaan sekian Dapat pendanaan gitu ya. sekian gitu kan. Mungkin bisa bisa kan? jadi kalau misalnya kalau kita mengajukan hibah mungkin kan, Nah, mungkin kita bisa menjadi yang diperhitungkan lah. yang diprioritas, Yang yang diprioritas. diprioritaskan. Cuma belum jelas juga badannya kan. Nah, tapi masalahnya kan kita tuh badannya udah nggak tahu lagi nih di mana. Nah, itu. Sebenarnya kita nggak bisa bilang kita nggak jelas sih. Kita masih punya ASTPI, Asosiasi Sains Teknopark Indonesia. Kita masih bisa mengadu ke sana, terus masih bisa punya harapan. Tapi sebenarnya aku optimis loh, STP itu walaupun kita nggak jelas nih yang ngurusin kita siapa ya, satkernya ada di mana dan lain sebagainya. Tapi masing-masing kita tuh ya berjuang gitu ya, berjuang terus berusaha running, menjalankan tupoksinya, tugas dan fungsi baik dalam tatanan makro, meso, mikro, semua dijalanin gitu kan, semampunya dan seininya. Karena memang nggak bisa dipungkiri, karena dia wahana, perguruan tinggi, daerah dan sebagainya, semua butuh wahana itu. Ya. Butuh gitu. Karena butuh ya, dia akan tetap ada running gitu ya. Tapi meskipun ada juga beberapa STP yang pengelolanya sudah turnover ya, maksudnya udah berganti sehingga yang baru belum paham. Unan itu termasuk salah satu STP yang pengelolanya masih pengelola lama loh. Yang masih Iya. bertahan. Kayak aku, Ima, Andre, itu adalah orang-orang yang dari awal memang kita mendapatkan banyak sekali ilmu, terus juga pelatihan-pelatihan dari Ristek Dikti kala itu. Dan kita sebenarnya punya harapan ketika Bapenas bilang bahwa kedepannya STP akan menjadi salah satu
poin yang menjadi perhatian karena dia merupakan wahana inovasi. Sementara mereka sedang berusaha untuk meningkatkan yaitu ya manajemen talenta, manajemen talenta. Inovasi. Jadi manajemen talenta di bidang riset dan inovasi, Ya. kemudian di bidang seni dan budaya, sama olahraga. Nah kita di riset dan inovasi itu STP adalah wahananya. Jadi mau nggak mau STP itu masih menjadi sesuatu yang harus ada diperhatikan dan memang karena inovasinya itu ya. iya karena inovasinya itu. Sesuai dengan tagline kita, sikap ya. Solusi, Inovasi, kolaborasi, adaptasi, dan prestasi. Prestasi. Baik, wise people yang ada di rumah, ini masih banyak yang harus kita gali ya dari pendiri-pendiri STP yang ada di samping saya ini. Sebenarnya pendiri STP itu dari awal Pak Uyung ya. Pak Uyung. Ya, konsepnya Konsep udah utamanya dibawa. itu beliau loh. Oh iya. Pak Uyung. Dan Pak Uyung pernah podcast juga cerita tentang sejarah STP. Awalnya banget tuh Prof. Helmi almarhum ya. Oh, iya. Sama Ya. Prof. James juga ya. Iya, Prof. James. Terus Prof. itu adalah Helmi. konseptor awal dari Sains Teknopar yang ada di UNAN. Iya. Mungkin nanti kita bisa undang para Ya. pengarah kita ya The untuk founding ya. iya, the founder. Iya. Jadi Bu Eka, jadi STP ini kan banyak tim juga ya yang bekerja di sana. Ada beberapa Banyak, pusat yang banyak. saya tahu di pusat-pusat itu dia saling bersinergi dalam bekerja. Makanya kolaborasi, sinergi dalam setiap kegiatan itu kan tidak satu pusat. Misal satu pusat punya kegiatan berarti dia ada dibantu dan disupport oleh pusat-pusat lain. Nah, gimana itu Bu Eka? Cara kerja ke depannya nih, bagaimana supaya kegiatan-kegiatan STP ini bisa lebih baik lagi ke depan? Iya sih, mungkin kita perlu ngobrolin dulu tentang STP buat UNAN ya. Ya. Jadi STP saat ini di UNAN itu kita on the track sih sebenarnya. Jadi kita masih tetap terlibat untuk capacity building internal kita, tetap meningkatkan capacity building untuk semua hal lah gitu, baik SDM, kemudian sarana prasarana juga dan lain sebagainya. Karena kita perlu regenerasi, betul. Kan nggak mungkin kita di sini terus ya. Kayak saya, orang bosen dong lihat saya terus. Kan? Siapa yang bosan? Bentar lagi mau jadi direktur mungkin kan. Di STP-nya jadi direktorat. Iya. Nanti didengar. Amin. Nanti saya dikira minta. Itu apa itu? Nah, jadi kita tetap konsolidasi internal, kemudian juga capacity building berjalan, dan saat ini tuh kita lebih kepada berperan gitu ya, berperan saat ini tuh karena kita berada di bawah LPPM, kita berperan untuk sebenarnya itu pencapaiannya itu lebih kepada indikator kinerja utama perguruan tinggi gitu. IKU ya. Jadi kegiatan kita itu lebih banyak kalau dari segi rutinitas hari-hari kita ya, selain kita ngerjain project nih. Orang luar kan taunya, STP banyak proyeknya nih, gitu kan? Ya nggak juga sih sebenarnya, lebih banyak pekerjaannya untuk menghasilkan IKU. Iya. Iya kan? Iya, Gitu. betul. Nah, kita arahnya ke sana. Nah, kita masih, kalau terkait dengan IKU tuh kita terlibat untuk pengabdian kepada masyarakat, membantu usaha berkembang tuh. Nah, itu STP yang dipercaya untuk mengelola dari zamannya Pak Uyung ya. Terus, selain itu kita juga matching fund. Kita pengelola matching fund. Dana padanan sekarang ya? Iya, dana padanan. Sekarang dana padanan. Karena dana padanan itu dulunya matching fund atau sekarang dana padanan itu adalah cikal bakal perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi. Cikal bakalnya gitu kan. Nah, itu biasanya Bu Ima tuh pengelolanya kayak gitu. Terus di UNAN sendiri ya kita tetap walaupun kita di bawah LPPM itu kita disupport penuh untuk kegiatan-kegiatan kita, terutama untuk pendanaan, dukungan dari perguruan tinggi itu masih disupport penuh oleh. Alhamdulillah ya. Iya. Alhamdulillah. Dan kenapa kita ditaruh di LPPM? Salah satunya ya karena itu juga
Iya. terkait dengan pendanaan. Iya. Supaya lebih fleksibel, lebih Iya, iya. jumlahnya juga lebih sesuai lah untuk kegiatan-kegiatan STP gitu. Mungkin Iya. yang lain bisa menambahkan Iya. juga. Kalau Pak Andre gimana? Iya, seperti yang disampaikan Bu Eka tadi, sebenarnya STP itu konsep mungkin ya. Konsep ya. Jadi penamaannya aja STP. Yang paling penting mungkin income generating juga Bu ya. Sebenarnya Mestinya. itu sih harusnya. Harusnya ya. Harusnya. Dan apalagi kalau dia berada di perguruan tinggi, nah itu etalasenya pasti inovasi dan produk riset Itu ya, sebenarnya harusnya. Produk riset. Nah, kalau saya lihat di Indonesia mungkin kelemahannya itu jembatan dengan industrinya, Pak Dan. Kalau di luar negeri kan sering kita dengar riset industri itu dilakukan di kampus. Nah, kita itu yang sangat jarang kan. Iya, dari situ ya Andre ya. Iya. Titik lemahnya gitu sampai belum ketemu. Belum ketemu. Maka dana padanan kan tujuannya jemput itu kan. Tapi agak kurang tepat, kayak dipaksakan gitu kan. Kita yang nyari industri, harusnya industri yang nyari kita kan. Dia yang butuh harusnya. Tapi kalau padanan kan sebaliknya. Tapi memang tantangannya di situ sepertinya. Dan kalau di KI sendiri, nah itu lebih rumit lagi jualannya kan, dia sesuatu yang tidak terlihat, intangible asset, dan marketnya segmented kan, dan itu juga corporate gitu loh. Jadi memang kalau ingin mengelola kekayaan intelektual di STP mungkin butuh profesional sepertinya ya, yang memang ahli tapi marketing. Kalau kekayaan intelektual itu sudah ada ahlinya. Kita udah punya direktorat hilirisasi loh. Iya, itu kan institusinya Bu. Maksud saya pengelolaannya itu loh. Karena ini sesuatu yang spesifik kan gitu ya. Kalau sales itu kan dia jelas kan barangnya ada gitu dan bisa langsung terjun. Tapi kalau kita mau jualan paten kan nggak mungkin ditenteng-tenteng kan. Kita harus tepat. Iya, kita udah tahu dulu itu baru nggak bisa semua paten kita kasih ke semua perusahaan, aneh juga kan. Makanya butuh analisa, butuh harus analisa di awal dulu. Evaluasi. Iya, betul. Evaluasi paten. Dan mungkin juga nggak jauh dari politik sepertinya. Dukungan pemerintah itu penting sepertinya untuk penggunaan hasil riset. Sekarang kan udah zaman TKDN ya, mungkin itu bisa jadi jualan lah untuk penggunaan teknologi. Tapi prakteknya gimana? Prakteknya Memang iya kan? Iya. Berarti pemerintah udah ada dukungan sebenarnya. Udah ada. Cuma pendukungan secara tidak langsung gitu kan. Kalau di Malaysia itu dia langsung, jadi tiap double tax. Ya, double tax ya. Iya. Dan itu sangat mudah diklaim dengan perusahaan di situ. Mungkin kalau bisa kita dijelasin apa itu artinya double tax. Itu kayaknya West people bingung kali ya. Iya, betul. Kayak gue yang nggak apa-apa tax ya. Tolong jelaskan. Bu Ima nggak salah pergi waktu itu. Ya Bu Ima silakan jelasin. Yang double tax itu. CIC. Iya, insentif dari pemerintah Malaysia. Di Penang. Kerajaan. Oh, yang double tax. Saya masih kurang paham mungkin. Dia waktu kita acara dia ini. Dia tritex. Karena sibuk. Iya, saya sibuk. Pikiran seingat saya ya, kalau salah nanti bisa dibetulkan. Jadi double tax itu ketika sebuah industri terlibat dalam sebuah kegiatan inovasi, baik penelitian itu dengan perguruan tinggi ya khususnya atau lembaga litbang, maka biaya yang dikeluarkan industri itu nantinya dapat digunakan sebagai potongan dalam pajak perusahaan tersebut. Nah, jadi dapat digunakan. Nah, ini double-nya nih saya hampir lupa Bu. Apakah dapat digunakannya 2 kali? Bu Eka masih ingat? Atau memang butuh penjelasan dari Pak Andre? Ini yang saya agak lupa ya Pak. Intinya insentif pajak lah. Indonesia sebenarnya sudah ada juga insentif pajak. Istilahnya seperti itu. Kalau dalam perpajakan kan maksudnya orang yang bayar pajak ini kasih insentif. Enggak, perusahaan itu kan dia membayar pajak. Ya, terus tapi ada insentif yang diberikan pemerintah. Jadi ketika dia hampir sama dengan double tax itu. Jadi kegiatan dia misalnya penggunaan teknologi dari masyarakat atau perguruan tinggi, pajak dia akan dikurangi sebesar yang dia keluarkan tadi gitu. Gitu. Mirip-mirip CSR lah. Ya, dalam
Mungkin kita perlu undang juga ini Iya, Ya, perpajak ya. Untuk Sekalian SPT. mengungkap. Oh, ya. Pas momen ngisi Pas SPT ya. Bu Ima, apa yang terasa Bu Ima? Ini Kalau- S3-nya ini. Yang saya ini ya, sekarang tuh pemerintah, yang saya lihat ya, sekarang tuh pemerintah tuh yang dia fokus yang ke inkubator tuh kayak Kemenkop. Ya. Kemenkop tuh dia lebih, sekarang tuh semua lembaga inkubator di bawah Kemenkop. Nah, sekarang saya Dan- lebih sering dengar pemerintah itu bicaranya tentang hilirisasi terus kan. Ah, iya. Nah, Ya, iya. hilirisasi. Dan juga ada aturan yang bahwa di setiap pemerintah kota tuh harus mendirikan inkubator bisnis. Itu ada juga. Harus. Ada, iya memang ada peraturannya. Oh, gitu ya. Pelut itu ya, Bu? bukan. Apa namanya? Masing-masing daerah Punya. harus punya Iya inkubator. harus Agak punya. konsepnya kan mirip dengan pelut. Dikasih itu nak Iya, mirip. Ah, Iya mirip. sih. Mirip. sama dengan pelut. ya? Layanannya hampir sama dengan inkubator. Layanannya betul. Apa Cuman kepanjangannya, Bu? kadang karena inkubator tuh punya syarat, terus Mm-mm. punya Nah, itu. ini, dan mereka nggak semuanya juga tahu gitu ya. Iya. Pengetahuannya Pengetahuan tentang tugas dan fungsinya inkubator, apa aja layanan yang harus dia punya, Iya. sarana dan prasarana yang inkubator harus punya minimal. Iya betul. Terus ketika dia keluar, dia sudah mendapatkan seluruh ilmu yang kita punya ya. Iya, ya. Iya. Ilmu mulai dari Dan gratis ya. dan gratis. Tuh, Gratis. para calon tenan yang mau gabung. Non profit. Masih nggak for profit. ya. Nah, Ya, amal ya. kayaknya mesti ini deh kayaknya ya. Kayaknya perlu, Bu, biar mereka juga serius gitu. Kadang Iya. sesuatu yang free itu keseriusan agak kurang kan. Coach-nya berpengalaman, ya kan? Jadi sebenarnya gini, sudah mulai diatur. Tenan yang sudah mandiri, kemudian nanti dia sudah profit, itu mestinya ada kontribusi untuk Ya. minimal kontribusi dia adalah untuk alumni, untuk adik-adiknya, adik-adik tenan berikutnya. Itu minimal kontribusi yang harus dia berikan loh. Ya, Kita kan pernah undang Sayur Keren dan juga Time ya. Time Ya. Language Center itu mengakui pada saat podcast bahwa kami profitnya udah lumayan banyak WK semenjak kami berkantor di STP. 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 Terus kami sudah mulai dikenal segala. Ya udah kalau gitu profitnya ini dong. Insya Allah mereka juga mau terlibat berkontribusi untuk adik-adik tenannya. Oh, ya. Sharing, berbagi, terus apapun dukungan yang bisa mereka berikan. Plus satu lagi, Time Language Center itu bilang bahwa banyak loh alumni-alumni UNAN yang bekerja ke luar negeri. Itu juga ingin menginvestasikan uang yang didapat. Nah, mereka juga mau menggait itu untuk berinvestasi kepada tenan-tenan yang sudah Ya. lulus tadi, yang sudah Mm-mm. siap untuk mengembangkan sayapnya nih, mengembangkan usahanya gitu. Iya. Dengan semua modal bekal yang dia punya. Itu contoh sahih ya, tenan yang sudah. Iya. Oh, oke. Tapi kita tidak hanya sebatas tenan kan. Ya. Kita juga banyak bekerja sama terkait dengan UMKM. Iya. Ya, betul. Kita membina UMKM itu benar-benar nganterinnya tuh sampai-sampai Nah, gitu. Nganterinnya tuh benar-benar ini setelah tidak ada program kerjasama dengan pemerintah daerahnya pun, kita masih berinteraksi dengan Iya. mereka, membantu mereka membuatkan proposal, Iya. mendapatkan pendanaan-pendanaan, berkompetisi secara nasional. Itu adalah kapasitas yang kita bisa berikan kepada mereka, dan itu adalah privilege yang mereka punya sebagai tenan dari STP UNAN. Iya. Dan mereka sangat terbantu ya dengan Sangat. itu ya. Sangat. Iya. Untuk KI sendiri gimana, Pak Andre? HKI ke depan ada KI, target-target tertentu atau bagaimana? Untuk KKI itu yang paling memungkinkan memang di paten ya Pak Dan ya. Di paten ya. Jadi alhamdulillah tahun 2023 UNAN mendapatkan 100 sertifikat paten ya, baik 2023 23 aja ya. Jadi kalau untuk total kita udah sampai di 314 kalau nggak salah. Dan itu masih akan terus bertambah. yang sertifikatnya sudah keluar ya. Ya, yang sudah Integrated. dilindungi maksudnya. Dia sudah teknologinya sudah menjadi milik. Kalau yang terdaftar
Banyak ya. Banyak. Ya? Terdaftar Banyak. 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 Terdaftar kita Oh, 1.200. Jadi sisanya dikurang 300 yang 700-an. masih 900. 8 sampai 900 ya. yang masih menunggu itu ya. Nah, jadi memang untuk terdaftar sendiri itu sudah dilindungi sebenarnya. Hmm. Namun perlindungannya belum berlaku. Nah, itu. Oh gitu. Jadi ibaratnya kita sudah ngapling tanah tapi sertifikatnya belum jadi, Iya. gitu. Belum Masih jadi. dalam proses ya. Tapi orang tahu itu punya kita. Orang nggak akan ganggu gitu kan. Ibaratnya seperti itu. Bisa kita klaim lah. Ya, misalnya kan itu kan bisa kita lihat update-nya di PDKI misalnya. Jadi Ya. bisa ditelusuri. Nah, jadi dengan etalase paten yang cukup banyak itu, nah sekarang bebannya memang di komersialisasi lah gitu, hilirisasi. Nah, jadi Iya, komersialisasi. ya. Balik lagi ke itu hilirisasi tadi kan. Ya. Tapi untuk paten ini memang unik ya. Jadi dia nggak seperti produk pada umumnya ya. Kalau pada umumnya kan ada COGS ya. Jadi dia punya HPP per produk ya. Betul. Jadi kalau paten dia nggak ada margin Iya. spesifik. 300 dari modal gitu ya. Jadi Dia lebih ke royalti lah ya. ya, jadi dia nilainya itu memang karena intangible itu satu paten itu bisa menutup cost 200 sampai 300 paten sekaligus. Nah gitu ya. Jadi Kalau aku. ya, jadi Oh cukup gitu ya. ya, jadi ibaratnya high risk high return ya. Ya, Jadi nggak harus jual 10 baru BP nggak. Kalau memang wah satu paten bisa nutup cost yang 1.000 tadi. beberapa itu ya. Oh. Nah, di perusahaan pun seperti itu. Kayak Samsung dia punya hampir 1.000 paten setahun itu paling 5 yang memang komersial. Tapi bisa menutup. Tapi bisa nutupin. Bisa. Jadi yang 1.000-nya itu cuma untuk nunjukin brand dia gitu. Iya. Yang Semua seperti dari kata Bu paten Eka tadi ya untuk portofolio lah. Tapi yang kejual satu selesai. Nah, Nah, mungkin itu itulah harapan kita kan Ya, kan dari ada strategi. 1 atau 2 paten yang bisa komersil ya. Benar-benar. Nah, mungkin saya nambahin sedikit terkait dengan paten. Mungkin iya paten, kemudian produk-produk yang hasil riset yang Unan udah punya, itu sebenarnya STP juga mengelola, kemudian juga membantu dari skala lab untuk bisa masuk ke skala yang bisa ditawarkan. Jadi kan tahapannya nggak bisa gitu hasil riset dari lab, terus langsung kita tawarkan ke industri. Ya. Nggak bisa, dia harus ada penyesuaian untuk industrial scale ya, untuk Ya. skala industri. Nah, Betul. itu sebenarnya pekerjaan kita juga loh. Itu rumah produksi itu. Salah fungsinya satunya rumah produksi, teaching industri Gambir, dan lain sebagainya itu adalah salah satu sarana dan prasarana kita untuk membawa hasil riset dari lab, kemudian di-adjust untuk bisa ditawarkan ke industri. Nah, itu juga kerjaannya kita itu. Ya. Terus, Nah, sedikit Bu. Jadi kalau kita lihat dari keberhasilan ya tinta pemilu kita itu ya. Sepertinya segmen yang paling mudah didekati itu memang segmen pemerintah. Gitu. Pemerintah ya. Jadi misalnya kalau kita punya produk ya, kita kan kuat di pangan, herbal kesehatan ya. Nah, itu kalau bisa kita dapat marketnya dulu gitu Bu. Misalnya untuk stunting, kita punya teknologi gitu. iya. Nah, kita dapetin kontraknya, baru kita hilirisasinya itu saya rasa lebih itu amannya seperti itu Pak. Iya, kayak kisah sukses tinta pemilu itu kan itu. Jadi memang market on demand sebenarnya. Ya di semua produk amannya seperti itu. Jadi nanti kalau bisa dari 1.000 paten itu kita Evaluasi. filter. Nggak filter dulu Bu. Filter dulu. Kenapa kebutuhannya? Misalnya alsintan. Iya. Apa yang kira-kira kita dapat kontrak lah. Saya rasa mungkin Unan mainnya udah nasional ya. Jadi nggak ngelihat lagi kebutuhan Pemprov, Pemda itu sebenarnya lumayan lah Bu. Iya. 10-20 M ya, tapi setidaknya kontribusi dan PAD balik ke kita kan, tenaga kerja dipakai di sini, bahan baku gitu. Mungkin itu challenge STP untuk ya kita bagian yang filterisasi itu masih ada di kita. Terus bagian yang untuk penyiapan untuk bisa ditawarkan kerjasama dengan baru nanti kerjasama dengan Direktorat Hilirisasi. Ya. Memang tetap harus kolaborasi.
Tetap kolaborasi dengan berbagai pihak itu. Direktorat sampai Ya, nggak bisa jalan-jalan sendiri. Dia harus Ya. Direktorat DPUB. Hilirisasi DPUB itu sebenarnya Harusnya bersinergi ya. Satu lingkaran. sinergi. Satu lingkaran. Tridharma itu. Tridharma ya. Tridharma. Tridharma Bisnis. Tridharma komersialisasi ya. Ah, itu. Oh iya. Oke. Baik, wise people yang ada di rumah ya, yang sudah nonton kita mungkin udah hampir 1 jam ya, tapi nggak terasa. Iya ya. Karena memang nggak ceritanya- terasa. Ya, Ntar lagi udah mau beduk. bentar lagi ya. Belum masih lama. Kalau nontonnya dia pasti Ya. jam 6. Oh iya. Udah mau beduk. Oke, baik wise people, kalau kita lanjutkan ini panjang ya. Bisa Panjang. nanti Sampai kita sahur. buat sesi Bisa sampai kedua. sahur. Ya. Jadi memang kesimpulan yang bisa saya tarik ya, STP itu keberadaannya sangat penting ya, karena memang tidak semua perguruan tinggi punya STP Tidak. ya, Tidak. dan Dan yang bertahan sampai sekarang pun Tidak banyak. tidak termasuk banyak kita. juga yang bisa Hmm. bertahan. Nah, dilihat dari kerja-kerja STP memang sudah punya banyak kontribusi ya, baik untuk Alhamdulillah. perguruan tinggi ya, baik untuk UMKM, Bumnak ya, kalau Bumnak kita punya di Sumatera Barat ini punya Bumnak, dan ya UMKM ya. Hmm. Mudah-mudahan kontribusi itu bisa jadi apa namanya? Amal jariah. ya. Amal jariah. Ya. Apalagi sekarang belum puasa ya. Lagi cari-cari amal banyak itu. Kontribusinya ya untuk kemajuan Ya, UNED ya. khususnya. Kontribusinya ya, untuk Untuk kemajuan Indonesia. dan doa kita bersama supaya STP selalu ada di Amin. UNAN ya, Amin. selalu ada dengan Amin. kerja-kerja baru semakin berkembang ke depan ya, Dan sudah berdiri sendiri. dan sudah berdiri. Nah, ya. Mandiri. Mandiri ya. Mandiri. Kalau sekarang kita masih di Masih di bawah Masih di bawah masih di bawah LPPM. Kita masih Nah, di itu bawah. doa dan harapan ya. Doa. Nah, Doa dan harapan. Walaupun STP itu harus tetap ada, walaupun pengelolanya nggak kita ya. Iya. Iya. Harus Itu. tetap ada. Harus Ada. kedepannya bisa memberikan kontribusi yang lebih baik lagi ya. Amin. 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 Dan mudah-mudahan juga podcast kali ini tuh bisa menyampaikan Menginspirasi. informasi juga kepada wise people yang ada di luar sana. Ya. Mungkin yang selama ini STP ngapain aja sih? Nah, STP apa sih gitu iya kan? iya iya. Iya. Itu STP. ngabisin duit aja tuh kayaknya. Iya. Itu Jangan aja kayaknya tuh ya. Iya, iya. Karena pelatihan tadi. Iya. Padahal pas waktu pelatihan itu kan memang dibiayai oleh pemerintah ya. Oh Iya. 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 Dan kita menyumbangkan berapa ribu IKU untuk UNAN? Ya. Ya banyak. Udah hampir 5 tahun terakhir kan STP berperan besar untuk ikut. Untuk IKU Iya, kelima ya. Dari 12.000 IKU 5 itu sekitar 4.000 sekian gitu Itu dari dari STP. Baik, wise people yang ada di rumah, ya mungkin itu perbincangan kita pada hari ini. Semoga puasanya lancar ya. Amin. Semoga ibadah-ibadahnya sukses, lancar, dan semakin lebih kusuk ya di bulan Amin. Ramadan ini. Betul. Dan kita berjumpa di podcast selanjutnya dengan bintang tamu kece dan keren lainnya. Selamat pagi, siang, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.